Saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini lagi-lagi kita digegerkan dengan kasus kematian seorang anak di tangan ibu kandungnya sendiri. Sungguh tragis, ibu yang merupakan sosok yang mengantarkan sang anak pada nafas pertama kehidupan, serta memberikan cinta dan juga kasih di dunia, namun justru membawakan maut pada sang buah hati. Dan yang baru ramai dibicarakan adalah soal kasus di Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Seorang ibu, saudara, tega menganiaya anaknya sendiri hingga tewas. Dan ini adalah visual yang direkam warga saat peristiwa itu terjadi. Kami memang sengaja terpaksa menyamarkan karena kondisi sang anak yang sangat mengenaskan. Dalam video ini, sang ibu terlihat duduk di tengah jalan sambil memangku sang anak. Kondisinya saat itu sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sudirman kilometer 3, tak jauh dari SPBU Sampit. Warga di sekitar berusaha mendekat untuk menolong, namun upaya warga gagal karena sang ibu memeluk dengan erat korban sambil berteriak meminta warga untuk menjauh dari lokasi. Warga, saudara, bahkan mendengar sang ibu berteriak jika anaknya sudah masuk surga. Baru setelah polisi datang, pelaku dan korban dapat diamankan. Dan saudara, di bilik kayu inilah pelaku berinisial MR tinggal. Lokasi tempat tinggal MR ini ternyata tidak jauh dari lokasi tempat pembunuhan terjadi. Sehari-hari saudara, MR berjualan minuman dan juga jajanan dan hanya tinggal berdua dengan sang anak yang masih berusia 7 tahun. Sementara sang suami yang bekerja sebagai buruh kerap pergi keluar kota. Menurut tetangga yang juga merupakan kerabat dekat pelaku memang dikenal sangat pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga. Itu sering kayaknya ada sering ditambahin lah gitu, diobatin. Entah itu gangguan apa nggak tahu juga. Kalau ditegur juga nggak bisa ngelawan, tapi akhir-akhir ini kayaknya kalau ditegur tuh bisa menyahut kata orang segitu kan. Kalau dulu tuh paling dia bisa aja senyum, tawa gitu. MR ibu korban sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kasus pembunuhan seorang anak oleh ibu kandung di Sampit, Kalimantan Tengah masih menyimpan tanda tanya karena belum diketahui motif dari pelaku membunuh buah hatinya. Dan yang membuat penyelidikan ini membutuhkan waktu adalah karena saat diperiksa, pelaku MR ini selalu menjawab dengan ngalor ngidul alias meracau. Dan karena itulah polisi segera berkoordinasi dengan tim medis Rumah Sakit Murjani lantaran ada indikasi jika MR ini mengalami gangguan jiwa. Mengarah pada si ibu. Kemudian waktu kita tanya memang yang bersangkutan bahasanya ngelindur mungkin, jadi masih sedikit kurang nyambung. Nah, kami menduga pelaku ini ada gangguan kejiwaan, tapi masih dugaan. Nah, untuk itu kemarin setelah kita tetapkan tersangka di hari Kamis tanggal 8-nya, tanggal 8 itu juga kita langsung bawakan ke rumah sakit. Dan dari Sampit, Kalimantan Tengah, kita bergeser ke Jember, Jawa Timur yang ternyata juga ada kasus serupa. Kasus ibu yang tega membunuh anaknya. Nasib pilu dialami Nazwa Nur Kamilah. Nyawa bocah berusia 6 tahun ini melayang di tangan sang ibu. Dan peristiwa ini pertama kali, saudara, diketahui kakak korban pada Jumat dini hari. Saat itu ia mendengar suara gaduh dari dalam kamar ibunya hingga membuat kepanikan keluarga. Kondisi pintu yang terkunci dari dalam membuat keluarga membuka paksa pintu kamar. Saat pintu terbuka, korban telah ditemukan meninggal dunia. Sementara sang ibu diduga mencoba bunuh diri dengan melukai leher dan juga tangan. Dengar seperti orang ngorok itu, langsung dipanggil, maksudnya mau dibuka pintunya, tapi gak bisa, dikunci sama ibu dari dalam. Terus akhirnya didobrak berdua ya sama bapak. Terus waktu itu kondisinya? Ya, adik itu sudah mengenaskan. Kalau ibu? Ibu masih bergerak, masih bisa nafas. Tapi luka juga. Iya. Pelaku yang merupakan ibu korban masih menjalani perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi karena terluka setelah mencoba bunuh diri. Polisi melakukan penjagaan ketat dan masih belum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polisi mengatakan jika ibu korban telah mengalami depresi selama 1 tahun terakhir.
Kondisi ibu memang disinyalir ibu ini mengalami depresi, sehingga tindakan-tindakannya memang di luar nalar, sehingga tergali peristiwa ini memang dampak dari kondisi kejiwaan yang tidak stabil, sehingga sekarang masih dalam penanganan medis dan tetap kita pantau. Dan saat ini saudara, kondisi pelaku berangsur membaik, namun dari pemeriksaan rumah sakit, pelaku ini menderita gangguan mental. Sindrom Munchausen merupakan gangguan mental di mana penderita memanfaatkan relasi kuasa, salah satunya adalah pada anak. Penderita mengklaim anaknya sakit dan mengelabui gejala yang ditimbulkan dengan tujuan mendapatkan perhatian atau simpati dari pihak lain. Dan kondisi ini saudara bisa membuat ibu tiba-tiba ingin melindungi anaknya secara berlebihan. Dan nasib malang juga dialami oleh seorang anak di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bocah yang masih berusia 9 tahun ini dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Bocah ini terluka di bagian wajah dan juga tubuhnya. Sebagian luka disebabkan oleh siraman air panas. Dan gara-gara peristiwa ini, korban masih trauma, bahkan ketakutan saat melihat ibunya. Korban tengah dalam pengawasan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Pariaman. Dan polisi saudara akhirnya mengamankan ibu kandung korban, dan saat diamankan tampak wajah pelaku ini penuh penyesalan. Perempuan berusia 32 tahun ini tega melakukan tindak kekerasan karena menduga korban telah mencuri uang miliknya. Akibat tindakannya ini, pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Perempuan inisial W, usia lebih kurang 32 tahun, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut, di mana anak tersebut mengalami kekerasan fisik dari anak itu. Sudah berapa kali anak itu sudah sering perlakuan kekerasan dari ibunya. Ya, 3 kasus kekerasan pada anak yang kami ulas tadi menambah daftar angka dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya sendiri. Dan belum genap 6 bulan pada tahun 2023 ini saja. Angka kasusnya sudah mencapai 1.337, saudara. Dan ini untuk kasus yang terdata. Dan bisa jadi ada kasus yang kekerasan lainnya yang belum teridentifikasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ibu yang merupakan sosok pengantar kehidupan justru jadi pembawa maut bagi buah hatinya? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan demikian, dan yang paling sering ditemukan seperti yang terjadi di wilayah Sampit dan juga Jember adalah karena faktor gangguan kejiwaan. Ibu yang mengalami hal ini sulit membedakan hal yang nyata dan juga tidak, sehingga tanpa sadar ia melukai sang anak. Kemudian faktor selanjutnya adalah karena tekanan ekonomi dan juga sosial. Nah, sudah mengalami berbagai tekanan yang mengguncang mental seorang ibu. Hal ini kemudian semakin ditambah dengan ketidakhadiran support system atau pihak yang mendukung, seperti dari pihak suami dan juga keluarga terdekat. Ibu yang merasa kesepian dan juga kurang mendapatkan perhatian, ini tentu saja rentan, saudara, mengalami depresi yang tidak jarang berujung dengan melampiaskan emosi pada anak. Di tengah kekalutan karena tidak sanggup melihat kondisi anak-anak ini, sang ibu pun kemudian muncul pemikiran jika kematian menjadi jalan agar anak-anak terhindar dari sakit dan meringankan anak, saudara, sebagai beban keluarga. Serta faktor lainnya adalah soal faktor trauma masa lalu yang membuat ibu melampiaskan emosi kekerasan pada sang anak. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Dan untuk menjaga kesehatan mental dari orang tua, khususnya dari ibu, adalah dengan hadirnya support system, yakni suami ataupun keluarga terdekat yang mendukung dan juga saling memberikan semangat. Lalu kemudahan untuk menjangkau akses layanan psikiatri bagi orang tua yang membutuhkan pendampingan khusus. Adanya, saudara, perlindungan bagi ibu dan juga perempuan, serta adanya pengawan bagi keluarga miskin sehingga tekanan ekonomi yang dialami keluarga bisa diantisipasi, serta mempertegas aturan batas usia maksimal atau minimal pernikahan. Ya, 3 kasus kekerasan yang kami ulas tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jika menjadi orang tua itu tentu saja tidak mudah.
perlu kesiapan yang benar-benar matang baik secara fisik maupun mental. Karena ada masa depan seseorang anak yang akan kita bawa di tangan kita. Informasi lainnya juga akan hadir di Berita Utama. Berharap Lionel Messi datang dan bertanding dengan timnas Indonesia.